United. Amrabat siap bantu MU juara. Sofyan Amrabat resmi menjadi pemain MU setelah menandatangani kepindahannya ke klub Inggris tersebut pada hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Amrabat bergabung dengan MU dari Fiorentina dengan status pinjaman selama semusim seharga 10 juta euro atau sekitar 164 miliar rupiah. Kesepakatan itu bisa dibuat permanen jika Setan Merah membayar tambahan 20 juta euro untuk pemain timnas Maroko tersebut. Penggemar MU telah menunggu dengan sabar tidak hanya untuk melihat Amrabat mengenakan seragam klub, tetapi juga untuk mengetahui nomor berapa yang bakal ia kenakan. Gelandang serba bisa ini lewat Instagram mengungkapkan telah menggantikan Phil Jones sebagai nomor punggung 4 baru itu. Ia memposting ulang postingan MU tentang dirinya yang mengenakan seragam baru dengan judul "Siap memberikan segalanya untuk seragam ini. Nomor 4 baru kami, Sofyan Amrabat." Manajer MU Erik ten Hag menargetkan Sofyan Amrabat hampir sepanjang bursa transfer musim panas ini. Bahkan menjelang batas waktu transfer masih mengejar tanda tangannya, Fiorentina tetap teguh pada pendiriannya bahwa gelandang berusia 27 tahun itu hanya bisa dijual, bukan dipinjamkan. Tetapi pembicaraan antara klub berakhir sukses dan gelandang timnas Maroko itu mewujudkan impiannya untuk pindah ke Old Trafford. Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi pemain MU. Saya harus bersabar untuk saat ini, namun saya adalah seseorang yang selalu mendengarkan kata hati saya, dan sekarang saya mewakili klub impian saya, kata Amrabat pada situs klub. Sofyan Amrabat menjadi salah satu pemain bintang Fiorentina pada musim lalu. Dia membuat 49 penampilan di seluruh kompetisi dan memberikan 1 assist. Amrabat adalah bagian dari tim Viola yang menjadi runner-up di Coppa Italia dan Liga Konferensi Eropa UEFA pada musim lalu. Dia merupakan pemain serba bisa karena dia bisa bermain dengan baik sebagai gelandang yang bermain bola maupun gelandang bertahan. Pemain berusia 27 tahun ini tampil mengesankan untuk timnas Maroko pada Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Amrabat membawa Atlas Lions finish keempat. Dia membuat 8 penampilan ketika Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Greenwood resmi diperkenalkan di Getafe. Mason Greenwood resmi diperkenalkan Getafe kepada para supporter pada Selasa lalu. Ia mendapat sambutan luar biasa dari supporter yang berada di Stadion Coliseum Alfonso Perez. Sebelumnya, klub lama Mason Greenwood, MU, mengumumkan jika Setan Merah tidak bekerja sama dengan pemain 21 tahun tersebut. Hal ini dikarenakan adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Mason Greenwood pada tahun 2022 silam. Namun pada Februari 2023 lalu, Mason Greenwood dinyatakan tidak bersalah oleh hakim setempat. Sayang, keputusan Manchester United sudah bulat untuk tidak menganggap Mason Greenwood sebagai skuadnya lagi. Menyusul hal tersebut, Getafe bak penyelamat karir Mason Greenwood. Klub asal Spanyol itu mengontrak Mason Greenwood selama 1 musim. Dalam pengenalannya kepada publik, Mason Greenwood mendapat sambutan luar biasa pada para supporter yang hadir di stadion. Saya sangat senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian semua para penggemar. Saya siap untuk memulai pertandingan dengan rekan-rekan setim saya yang baru, ujar Mason Greenwood saat melakukan pidato pertama di depan fans Getafe. Nantinya Mason Greenwood akan melakukan debut perdananya bersama Getafe pada tanggal 17 September 2023 melawan Osasuna di lanjutan Liga Spanyol itu. Højlund bertemu adiknya di Champions League. Penyerang MU Rasmus Højlund sangat antusias dengan hasil undian fase grup Liga Champions musim ini. Ia tidak sabar menghadapi 2 adiknya di kompetisi ini. MU dipastikan akan bergabung dengan grup A di fase grup Liga Champions ini. Mereka akan bersaing dengan Bayern Munchen, Galatasaray, dan FC Copenhagen untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. FC Copenhagen yang akan menjadi lawan MU ini bukan klub yang asing bagi Højlund. Sang striker sempat menghabiskan beberapa tahun dalam karirnya untuk klub asal Denmark itu. Selain itu, FC Copenhagen saat ini diperkuat oleh 2 adik kandungnya, Oscar Højlund dan Emil Højlund, saat ini bermain di tim utama FC Copenhagen. Højlund mengaku senang bisa berhadapan dengan Copenhagen. Ia malah semakin senang bisa menghadapi kedua adiknya di Liga Champions. Saya benar-benar menantikan untuk berhadapan dengan mereka di Liga Champions, buka Højlund kepada Bold DK. Sangat menyenangkan ketika Anda bisa menghadapi mantan klub Anda. Mereka adalah rumah saya, namun saya rasa laga ini akan semakin seru karena Anda tidak pernah punya banyak kesempatan menghadapi adik Anda di karir Anda, sambung Højlund. Højlund menyebut bahwa ia dan kedua adiknya sangat antusias dalam laga ini. Mereka siap memberikan segalanya untuk memenangkan laga ini. Saya menelpon kedua adik saya setelah undin kemarin. Kedua orang tua kami bingung harus mendukung siapa untuk pertandingan ini, sambung Højlund. Saya dan adik saya hanya bilang bahwa kami adalah pemain yang kompetitif. Itulah mengapa kami bisa berada di titik ini sekarang, imbuhnya. Pertandingan pertama antara FC Copenhagen melawan MU akan digelar di Old Trafford pada tanggal 25 Oktober 2003 mendatang. Sementara laga keduanya akan digelar pada tanggal 9 November 2003 mendatang. Reaksi pihak MU pada lanjutan kasus Anthony. Klub Premier League MU akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa Anthony. Mereka menegaskan bahwa mereka akan menghormati setiap proses peradilan sang pemain. Anthony beberapa hari terakhir lagi ramai diperbincangkan. Mantan kekasihnya melaporkan sang winger ke kepolisian Sao Paulo dan kepolisian Manchester akibat dugaan penganiayaan.
Kasus ini berdampak besar bagi sang pemain. Ia sampai dicoret dari skuad timnas Brazil karena kasus ini. MU akhirnya buka suara terkait situasi ini. Mereka memastikan akan menghormati setiap proses yang akan dilakukan pada sang pemain. Melalui laman resmi mereka, MU mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus Anthony ini. Mereka membenarkan bahwa sang winger saat ini sedang berhadapan dengan hukum akibat tuduhan sang mantan kekasih. MU mengakui bahwa adanya tuduhan terhadap Anthony, dan kami mengetahui bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Buka pernyataan resmi tersebut. MU juga menegaskan bahwa mereka akan menghormati semua proses hukum yang ditempuh Anthony. Mereka juga berjanji akan kooperatif dengan institusi penegak hukum untuk kasus ini. Sampai kami mendapatkan informasi yang lebih banyak, pihak klub tidak akan memberikan komentar lebih jauh terkait kasus ini, sambung pernyataan itu. Sebagai klub, kami akan menangani kasus ini dengan serius dan mempertimbangkan bagaimana dampak dari tuduhan ini dan juga bagaimana pelaporan ini akan berdampak pada para korban. Tutup pernyataan resmi tersebut. Anthony sendiri baru-baru ini juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa ia tidak melakukan tindakan kekerasan yang dituduhkan kepadanya dan ia siap membuktikan itu di pengadilan. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR United Updates.